Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Siri Asror, mahasiswa bimbingan konseling Islam, akan menjelaskan teori koneksionisme. Apa itu koneksionisme? Definisinya adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah proses pembentukan ikatan atau bond atau koneksi saraf antara stimulus dan respon. Tokoh utama teori ini adalah Edward L. Thorndike. Inti konsepnya adalah pembelajaran terjadi melalui proses trial and error, coba dan salah. Jadi pembelajaran terjadi melalui proses itu adalah ketika kita mencoba dan salah itu bukan menyerah, tapi kita harus mencoba lagi sampai itu berhasil. Perilaku yang berhasil akan diulang atau diperkuat, perilaku yang gagal akan ditinggalkan. 3 hukum utama pembelajarannya. Thorndike merumuskan 3 hukum fundamental yang menjadi fondasi. Yang pertama, Law of Readiness atau hukum kesiapan. Siswa lebih siap belajar jika kondisi fisik dan mental mendukung. Jika siap, belajar menyenangkan. Jika dipaksa, akan timbul frustasi. Di sini menjelaskan bahwa siswa itu harus dibuat belajar untuk siap gitu. Jika siswa sudah siap, belajar itu tuh pasti akan lebih menyenangkan. Karena siswa emang sudah siap untuk belajar dan sudah pasti fokus gitu. Jika tidak atau dipaksa, pasti akan frustasi dan malah malas jatuhnya. Law of exercise, hukum latihan. Koneksi S dan R atau stimulus dan respon akan semakin kuat dengan pengulangan atau latihan dan melemah jika tidak digunakan. Untuk itu, kenapa banyak sekali hukum latihannya itu seperti diberikan tugas. Tugas itu ada untuk mengulang atau untuk latihan apa yang sudah dipelajari. Baru hukum akibat. Respon yang diikuti adalah kepuasan hadiah akan diperkuat. Respon yang diikuti ketidaknyamanan hukuman akan atau melemah. Jadi seperti jika mendapat nilai bagus, pasti kita akan punya motivasi untuk terus mempertahankan nilai bagus tersebut. Tapi ketika dapat nilai rendah, biasanya kita akan sedikit malas gitu karena merasa kita bodoh dalam mata pelajaran tersebut. Eksperimen puzzle box. Konsep Thorndike mengamati kucing yang berusaha keluar dari kotak atau teka-teki puzzle box untuk mendapatkan makanan. Prosesnya awalnya gerakannya acak, itu trial dan error. Kucingnya itu tuh mencari posisi di mana sih jalannya gitu. Jika sudah menemukan jalannya, pasti kucing akan hafal. Aplikasi dalam pembelajaran, pentingnya feedback atau umpan balik. Guru harus memberikan feedback segera setelah siswa memberikan respon. Jadi ketika siswa bertanya, guru harus bisa menjawab. Itu artinya feedbacknya. Pembelajaran yang terstruktur. Materi harus dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dikuasai satu persatu agar siswa tetap dalam kondisi siap. Jadi tidak langsung banjir informasi gitu. Jadi harus diberikan sedikit supaya siswa itu mencernanya dengan baik gitu, tidak kebanjiran informasi dan malah menjadi beban bagi si siswa. Drilling atau latihan penting untuk keterampilan dasar seperti matematika atau kosakata bahasa asing, namun harus disertai dengan pemahaman seperti walaupun bakal ada pertambahan atau pengurangan, siswa itu tuh bukan cuma dikasih nih tugas gitu, tapi harus dijelaskan kenapa ini penting, kenapa ini benar, kenapa ini salah, seperti itu. Strategi guru di kelas membangun koneksi stimulus dan respon yang positif. Berikan pujian atau reward saat memberikan jawaban yang benar. Jangan digunakan hukuman ketika metodenya salah gitu. Karena hukuman hanya mengajarkan siswa untuk menghindari, bukan belajar. Menciptakan kesiapan. Pastikan siswa memiliki pengetahuan sebelum masuk ke materi baru. Jadi jangan karena materi ini udah selesai langsung lompat ke materi baru. Harus benar-benar siswa itu paham baru bisa lompat supaya si siswa tidak merasa terlambat atau tidak paham gitu. Jadi harus setara lah, ketika yang lain paham, siswa yang lain juga harus paham. Evaluasi teori yang ada 4. Yang pertama sangat praktis untuk membentuk kebiasaan, habitat, dan keterampilan dasar. Yang kedua memberikan dasar empiris yang kuat untuk sistem pemberian reinforcement di kelas. Yang ketiga itu terlalu mekanistik, mengabaikan proses mental kompleks, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah tingkat tinggi. Yang keempat, fokus hanya pada perilaku yang tampak, kurang memperhatikan emosi dan motivasi internal. Kesimpulannya, koneksionisme mengajarkan bahwa belajar adalah hasil dari hubungan yang diperkuat oleh pengalaman dan konsekuensi.
mengajarkan bahwa belajar adalah hasil dari hubungan yang dibuat oleh pengalaman dan konsekuensi adalah belajar itu tuh, kesimpulannya dari teori ini tuh belajar ya dari hubungan gitu dan pengalaman juga gitu. Guru berperan sebagai arsitek lingkungan belajar yang memberikan stimulus tepat dan konsekuensi yang membangun bagi respon siswa. Teori ini adalah fondasi yang masih sangat relevan untuk membangun kedisiplinan dan keterampilan dasar sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.